Oke, halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Cleo di podcastnya Kak Marto Soha. Nah, jadi sekarang bersama dengan Cleo, si manis berbaju hitam ini, sudah ada bersama kita malam hari ini Kak Son Destro tepatnya, perwakilan Hmm, dari Ende Record. Bener Kak? benar benar benar. Buset, mukanya tegang buat ya. Kayak, Tidak, oh tidak, dia biasa. santuy orangnya. Oke, Kak Son Destro, ini panggilannya Kak Son, Kak Destro, atau Kak apa nih? Bisa sound, bisa des, Oke. bisa throw. Bebas, serius. Oke, kita panggilnya Kak Son aja nih. Nah, Kak Son, Mhm. berbicara mengenai Ende Record. Ende Record itu sebenarnya satu manajemen kah? Satu komunitas atau apa sih Ende Record itu? Kalau Indie Record sendiri sebenarnya apa ya? Home production. Iya, home production sebenarnya. Home production mengenai musik ya. Iya, Gitu. pastinya tentang musik. Pastinya tentang musik. Berarti ini anak-anak musik banget nih. Oke, Kak Son. Kalau di Ende Record ya, di Ende Record itu pasti punya banyak genre dong di sana. Genre Mhm. musik yang yang digandrungi gitu ya. Nah, ada apa saja genre musik yang ada di sana? Kalau di Indie Record sendiri sekarang sih eh, all genre sih sebenarnya. All Nah, genre. Berarti kalau mau jadi rocker juga bisa ke sana gitu ya. bisa. Karena itu kan juga sekalian sama dapur rekaman kan. Oke. Nah, berbicara mengenai home production nih. Dari kapan sih Ende Record itu berdiri atau ada di ND gitu? Kalau Indie Record itu sebenarnya terbentuk awalnya waktu saya di Malang. Mm-mm. Saya di Malang terus karena ada beberapa anak indie di situ. Ada beberapa anak indie jadi kebetulan saya juga mau mewadahi mereka kan. Kebetulan mereka juga eh, suka bernyanyi. Ya pokoknya basicnya ketemu pas lah sama saya. Setelah itu saya pengen bemana-bemana ya sudahlah. Saya bikin satu nama yang maksudnya bisa mewakili Ende. Oke. Setelah itu pikir, ah ya sudahlah, Ende Record saja. Terus setelah bikin Ende Record di Malang, saya pulang ke sini, bikin lagi di sini bersama dengan teman-teman yang lainnya juga di sini. Oh, berarti memang ini adalah pendiri dan pencetus Ende Record nih. Atau gimana sih ceritanya? Jadi Kak Son Kalau ini yang mewadahi mereka gitu. tidak, kalau di Malang iya Oh, saya. di Malang Cuman iya. kalau setelah sampai di Ende itu kami ya yang di dalam tim di dalam Ende Record ini yang bekerja untuk membuat home studio. Oke. Berarti memang itu adalah apa ya? Satu hal yang sebenarnya luar biasa nih. Bagaimana caranya untuk mewadahi bakat-bakat anak-anak muda, terkhususnya anak-anak muda ND ya, dari Malang lalu terbawa sampai ke ND. Mhm. Dulu di Malang itu kuliah kah atau apa? Ya, di Malang kuliah. Oke, berarti hobi yang kemudian diseriuskan nih ya ceritanya. Sebenarnya bukan diseriuskan juga, cuman pas ada Ada ide ya ada ide terus ada waktu-waktu kosong kan. mengisi waktu luang dengan Nah, hal-hal yang positif. Oke, tadi kan dikatakan kalau di Ende Record itu banyak genre nih, all genre gitu all kan. genre. Terus kalau Kak Son sendiri kan basicnya penyanyi nih, atau gimana? Pokoknya apa ya, musisi lah ya gitu. Iya, iya. Kalau Kak Son itu dia masuknya tuh di genre apa? Pop, hip hop atau apa tuh? Ya kalau dari saya sendiri saya di hip hop, R&B di situ Hip sih hop. sebenarnya. Oke. Saya tertarik sama yang namanya musik hip hop nih Kak. Nah, Oke. jadi kalau yang kalian tahu nih ya, ini nggak tahu salah, nggak tahu benar gitu. Musik hip hop itu adalah musik yang dulu itu terbentuk dari kaum kaum rasis gitu. Jadi orang-orang berkulit hitam yang ada di Amerika. Nah, lalu musik hip hop ini sendiri sebenarnya tidak begitu banyak diminati oleh masyarakat. Tetapi ketika ada orang-orang pemerhati musik gitu, mereka melihat kalau musik hip hop ini kayaknya pantas untuk disandingkan dengan brand-brand tertentu. Akhirnya dimasukkan
jadi klop dan akhirnya tenar sampai sekarang gitu. Kayak gitu bener ya kak ya? Benar. Berarti Itu ya salah satunya sih. salah Sebenarnya masih satu. banyak kan. Kita singkat mengenai sejarah hip hop, berarti saya tidak kosong-kosong sekali mengenai hip hop. Oke. Asik. Oke, kita mau jadi anak-anak hip hop saat ini. Nah, Kak, sebenarnya hip hop itu genre yang kayak gimana sih? Genre musik yang seperti apa sih hip hop itu? Kalau hip hop sendiri sih dia sebenarnya gimana? Maksudnya ya berbeda dari setiap genre-genre yang lain. Kalau genre yang lain itu kebanyakan nyanyinya ada nada-nadanya, ya kan? Iya, ya. Kalau di hip hop ada yang satu lagunya bisa dibilang full rap dan ada juga yang gandengnya sama R&B. Kalau yang disandingkan sama R&B itu yang kayak mana? Jadi ada lirik-lirik lagunya juga gitu. Ya memang semuanya itu lirik lagu sih sebenarnya semuanya. Sorry, maksudnya ada yang dinyanyikan kayak orang nyanyi solo gitu. Ya, Ya. Oke. Jadi hip hop itu sebenarnya lebih ke arah musik yang santai ya. ya bisa dibilang kalau hip hop sendiri sih ada apa ya namanya? Maksudnya berbagai apa sih bahasanya? Apa ya? Lupa sih. Apa? Ada yang keras, Uh-uh. ada yang santai, Uh-uh. dan ada yang biasa-biasa. Oke, jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, ada level-levelnya gitu. Oke, itu kayaknya menarik. Dan kalau Kak Son sendiri nih memandang musik hip hop, kira-kira seberharga apa sih hip hop buat Kak Son? Kalau hip hop dengan saya sendiri sih itu lumayan seperti cinta lah, Oh my god, melebihi apapun. melebihi apapun. Melebihi apapun itu serius? Ya serius. Melebihi cinta gitu? Maksudnya melebihi apapun yang ada di dunia kecuali orang tua. Jadi itu is number 2 setelah Yes, orang tua. setelah orang tua. Berarti kalau ada hip hop pacar diabaikan. Ya kalau untuk pilih hip hop atau pacar ya sama sih ke hip hop. Hip hop. Oke, kita jangan bahas mengenai pacar, nanti kami berdua galau ketemu galau. Oke. Kason. Hip hop and the record. Hip hop itu genre musik, and the record itu home production. Sekarang bagaimana sih perkembangan hip hop di ND? Kalau hip hop di Ende sendiri sih saya belum terlalu tahu banyak. Kalau menurut saya di Ende ada beberapa rapper dan juga ada beberapa teman-teman yang dari dulu sampai sekarang tetap di hip hop, masih hip hop lah, seperti itu. Oke, berarti memang belum terlalu banyak orang yang mengandungi hip hop di ND. Ya maksudnya itu sepengetahuan saya belum, Iya. ya kan belum tentu. Kan belum tentu karena pastinya pemikiran orang beda-beda gitu. Oke, kalau itu tadi perkembangan hip hop. Bagaimana nih Kak Son sebagai salah satu musisi yang tertarik ke hip hop dan R&B tadi, menanggapi ataupun melihat persaingan? Maksudnya kayak di ND kan bukan di ND ya, di dunia ini nih bukan hanya ada genre hip hop, ada jazz, ada pop, ada rock kayak gitu kan. Nah, tapi untuk di ND dulu nih kita berbicara gitu. Kira-kira persaingan antara hip hop dan genre musik yang lain itu seperti apa? Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya saya tidak melihat itu sebagai persaingan. Ya sebenarnya maksudnya saya melihat di sini paling karya siapa yang bisa diterima, lebih banyak diterima. Misalnya genre apa yang lebih banyak diterima lah, seperti itu. Berarti memang bagaimana caranya supaya semua genre yang ada bisa bersatu, bahkan mungkin bisa berkolaborasi
Tapi bisa kan kalau Iya, misalnya bisa, kayak bisa sekali. musik jazz nih misalnya Ah, ah. di collab sama musik hip hop gitu. Ah, Bisa kan? Bisa sekali. Atau rock sama hip hop itu pasti ada Bisa, kan bisa. ada mix and match yang Ah. akan masuk gitu. Berarti kayaknya kita nanti bakal bikin lagu deh. Siap. Oke, ngomong-ngomong mengenai bikin lagu, Henry Record kan home production. Berarti bisa dong kalau Cleo lagi galau terus ke Kak Son gitu, Kak kayaknya bikinin lagu dong buat Cleo gitu, bisa ya? Bisa. Oke, bisa. Ditunggu ya nanti. Siap. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol cantik di luar. Oke. Jadi untuk kalian nih, misalnya mungkin untuk para cowok-cowok tampan yang mau buat lagu buat istrinya atau pacarnya mungkin, ya kan, boleh lo langsung hubungi Kak Sondestro. Oh iya Kak, mau hubungi ya, kalau kita mau memampangkan nomor WA kan kayaknya terlalu ekstrim tuh ya. Coba Instagramnya apa? Kalau Instagram Sondestro sih. Sondestro. Nanti ada di link deskripsi dari Instagram, Facebook, semua sosial media kecuali WA. Jangan mengharapkan dapat nomor WA dengan segampang itu, guys. Oke. Kak, seperti yang tadi kita bahas, kalau misalnya persaingan antara genre hip hop itu sebenarnya it's okay gitu ya, maksudnya tidak ada masalah gitu. Cuma hip hop ini kan biasanya dianggap sebagai aliran musik yang di dalamnya tuh anak-anak yang bandel gitu ya kan, anak-anak yang keras gitu. Kira-kira pernah nggak sih Kak dapat statement atau mungkin ada dapat ke distract gitu, atau maksudnya pernah nggak sih kayak sempat dengar opini-opini dari para pemerhati musik lagu daerah gitu, atau mungkin pernah ada merasakan, bukan persaingan ya, lebih tepatnya kayak bagaimana kayak ada mengadu antara lagu daerah dan juga musik hip hop gitu. Kalau itu sendiri sih sebenarnya tidak ada. Dari selama saya menekuni hip hop ini sebenarnya tidak ada dari genre-genre lain yang misalnya ada yang tidak suka kan, ada yang tidak suka terus omong-omong, misalnya berbicara hanya supaya kita sakit hati kan, tapi itu semua tidak ada. Berarti bisa dikatakan cukup mendapat respon yang baik ya. Cukup mendapat respon yang baik. Berbicara mengenai respon yang baik, respon itu pasti ditimbulkan oleh masyarakat nih ceritanya. Nah, seperti yang tadi Krea sudah bilang nih Kak, biasanya anak-anak hip hop itu dianggap sebagai anak-anak yang keras karena hip hop biasanya dianggap sebagai aliran musik yang kacau balau lah gitu ya, istilah kasarnya gitu. Kira-kira nih Kak, apa sih tanggapan masyarakat atau bahkan keluarga yang mungkin pernah memberikan statement-statement tertentu gitu? Kalau dari keluarga sih sebenarnya sepenuhnya mendukung apa yang saya lakukan itu, selagi positif dan masih baik ya diizinkan, direstuilah seperti itu. Untuk masyarakat maksudnya orang-orang di sekeliling, lingkungan sosial gitu. Ya kalau orang-orang di sekeliling 100% rata-rata mendukung semua sih. Oke. Berarti selama perjalanan karir, kalau boleh tahu sudah berapa lama menggeluti dunia hip hop? Kalau saya sendiri menggeluti dunia hip hop ini masih hitung. 11 tahun. 11 tahun. Itu berarti lebih dari setengah umur saya dong. Oke. 11 tahun. Itu dari umur berapa, Kak? Kalau dari umur sebenarnya lupa sih. Lupa. Ini antara tidak mau Serius menampilkan umurnya. Oke. Tadi kita sudah membahas mengenai persaingan antara genre hip hop dan lain-lain itu. Nah, Kades, musisi di ND itu banyak. Ya. Musisi di ND itu banyak. Kira-kira pernah atau tidak merasa seperti apa ya? Terkucilkan gitu. Atau kayak merasa kayak saya adalah remahan roti gitu, atau butiran debu. Kalau merasa dikucilkan tidak sebenarnya. Oke, sudah cukup, jangan lagi dibahas. Oke. Seorang musisi pasti sudah punya album nih ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sudah punya album. Oh, kurang apa, cuma ganteng ya kan, baik. Astaga.
selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Saya tahu banget nih Kak Destro nih, dia tuh anak Tuhan buat pokoknya. Terus manis banget anaknya gitu kan, baik hati dan tidak sombong. Terus tapi cintanya masih digantung kayak jemuran. Ini gimana nih ceritanya guys? Kades. Oh. Kita kembali ke album. Aha. Sudah berapa album yang ada sampai saat ini? Kalau untuk album sendiri sih paling baru satu sih, dan itu juga album pertama saya rilis cuman di Spotify. Satu album? Tapi satu album itu berapa lagu sih dalamnya? 17. Buset, 17 lagu itu 11 tahun, itu lumayan loh ya. Itu untuk maksudnya untuk tingkatan musisi apalagi kayak di ND itu sesuatu yang patut untuk kita respect. Patut untuk diapresiasi. Nah, dari album-album itu lagu yang paling membludak itu apa? Yang paling laris di pasaran? Kalau kemarin sih itu ada beberapa lagu sih, cuman yang paling banyak didengar lah ya, paling banyak peminatnya itu Move On. Move On. Coba Move On. Coba nyanyiin dikit dong Kak. Serius. Saya lagi galau Gimana? soal ini. Coba nyanyiin dikit lagu itu. Itu paling kalau di Move On chorusnya saja. Apa? Chorusnya saja. Iya ya, coba nyanyi. Itu paling di secukup berhenti sampai di sini. Saya mau jalani lanjut sapu mimpi. Saya sutar bangun dari jatuh. Kau hanya sapu masa lalu. Dan saya cuma mau ucapkan selamat tinggal dari bahagia yang hanya sebentar. Oh, sama wake up cause I got to move on. Oh my god, aku ambiar. Aku ambiar. Ini kayak ngena banget tuh loh Kak. Suaranya tuh kayak kayak laki banget gitu ya, kayak gimana gitu ya. Sudahlah pokoknya gimana. Nah, tadi itu kalau dari albumnya Kak Destro pribadi. Kalau dari Ende Record itu lagu apa yang paling laris di pasaran? Kalau dari Indie Records sebenarnya Banyak pastinya ya. tidak. Kalau untuk Indie Records sendiri sekarang ada membuat satu project. Oke. Cuman nanti ya doakan saja semoga rilisnya bisa akhir bulan ini atau awal September. Ditunggu guys, coming soon. Ada project. Ada project. Jadi di project ini semua yang di dalam Indie Record itu ikut andil dalam project. Mantul. Jadi coming soon akan ada project dari Ende Record yang pastinya akan ditunggu-tunggu oleh semua penduduk di muka bumi ini. Apa sih saya tuh kelingan nih malam ini nih. Oke. Seorang musisi, tidak dipungkiri Kak Destro ini musisi hebat nih ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan berpuluh-puluh bahkan berjuta-juta kali. Tampan ya kan. Terus pasti kalau cewek-cewek lihat tuh kayak kelepek-kelepek, ya ampun. Siapa sih yang gak mau sama seorang musisi ya, enggak sih? Kan ciwi-ciwi zaman sekarang tuh cepat baper gitu ceritanya. Dinyanyiin dikit pasti langsung hah gitu-gitu. Kak pasti punya fans. Kalau itu sebenarnya iya punya sih, cuman Tapi pernah gak sih kayak pengalaman pribadi nih misalnya mungkin kayak kalau lewat di jalan gitu kayak Kak Destro kayak gitu pernah gak sih? no comment. Ini maksudnya apa ya, dari tadi tuh dia no comment aja. Kenapa sih? Serius. Kalau itu no comment. Oh dia no comment ceritanya, mau menutupi. Oke, baiklah, saya tidak akan membahas mengenai itu lagi. Oh iya, ada yang mau Cleo tanyakan sebelum kita menutup segmen ini. Beberapa waktu lalu, bulan lalu ya, Cleo sempat wawancarai anak-anak IBX and the Beatbox. Nah,
Beatbox itu masuk dalam genre hip hop juga? Iya sih sebenarnya. Masih gimana? Maksudnya bahasanya seperti apa ya? Karena rasanya beatbox sama beatboxer sama rapper itu mirip-mirip tuh. Maksudnya kalau rapper kan satu napas gitu jadi kayak Biasanya kalau rapper Kalau- kan pakai lirik. kalau beatbox hanya nada yang mereka pembuat ciptakan musiknya. sendiri gitu. Berarti kalau beatbox di collab sama apa sih tadi? Hip hop sama Sama rap. rapper. Itu Beatbox banyak ketemu sih rap. sebenarnya. Mantul tuh. Mantul. Nanti tunggu aja lah pokoknya nanti Cleo sama Kadester bakal berkarya. Ya. Oke Kak, sudah banyak dunia perbacotan yang kita berdua jalani selama beberapa menit ini. Dia sampai pusing. Serius. Karena emang sebenarnya ini dalam keadaan yang kurang fit, tapi untuk teman-teman sekalian di rumah dia memasrahkan diri, Asik. memberikan segenap hati, jiwa dan raga untuk bersama-sama untuk membagikan pengalaman biar kita tuh tambah semangat. Oh ya, sekarang kan corona. Ada ide tidak sih untuk menciptakan lagu tentang corona? Kalau itu sih sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin dari masalah coronanya masih panas-panas awal-awal kan, cuman ya sudahlah, sudah terlalu banyak kan yang keluarin lagu tentang corona ya udahlah kita nikmati aja yang sudah ada gitu. Jadi imajinasinya dipending dulu untuk karya yang lain gitu. Mungkin mengenai dunia pergalauan dan dunia percintaan yang begitu rumit dan runyam. Oke. Nah, sudah banyak dunia perbacotan yang kita jalani, jangan lagi membacot. Sekarang nih Kak, pesan-pesan terakhir Eko bukan. Maksudnya pesan terakhir untuk teman-teman di rumah nih. Kalau pesan Maksudnya pesan dari saya sih kalau untuk teman-teman, apalagi kalau yang suka musik, suka membuat lagu sendiri, teruslah seperti itu. Oke, teruslah seperti itu. Karena nanti di suatu saat ya hasilnya pasti akan lebih indah. Ya pokoknya indah pada waktunya lah. Siap, indah pada waktunya. Ini emang anak Tuhan banget. Oke, nah kalau pesan dari Cleo, mungkin kayak tadi yang Kak Son bilang ya, sekarang ini katanya dulu corona mulai memanas. Jadi sekarang kebanyakan orang mungkin sudah bosan ya sama corona. Jadi mungkin mereka menganggap itu hal yang sepele, tetapi kalian tetap harus ingat bahwa itu berbahaya sekali loh ya. Dan ini sekarang sudah kembali zona merah. Iya sih. Dan kita tetap harus berhati-hati guys. Kalau memang tidak ada keperluan sebaiknya di rumah saja. Jangan lupa untuk selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan, dan jangan terlalu bersentuhan dengan orang-orang tertentu karena kita tidak tahu mereka habis berkontak dengan siapa gitu ya kan. Itu kalau mengenai corona. Nah kalau untuk pesan Cleo pada hari ini seperti yang dikatakan oleh Kak Son tadi, bahwa jangan pernah putus asa dengan apa yang kalian jalani saat ini. Karena percaya bahwa ketika suatu saat nanti kalian akan sampai pada puncak kesuksesan kalian, di situ baru kalian akan melihat ke bawah dan kalian akan puas. Ternyata perjalanan yang saya lalui sudah panjang untuk tiba di tempat ini, dan itu akan jauh lebih nikmat ya dibandingkan kalian naik helikopter dan langsung ada di atas puncak bukit itu. Oke, thank you sudah menyaksikan perbacotan kami berdua pada waktu ini gitu ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share. Dan nanti untuk sosial medianya Kadestro kecuali WhatsApp akan ditampilkan di link deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih. Thank you for your watching and see you next time. Bye bye.